Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam sebuah perkumpulan yang didasarkan dengan iman dan taqwa, yaitu Majlisul Ilm. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyempurnakan beberapa amal soleh. Salah satunya selain Majlisul Ilm adalah selesainya kita dari puasa 10 Muharram atau dikenal dengan puasa Ashura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Dan sebagaimana biasanya kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair Lidz-Zahabi rahimahullahu taala. Saat ini kita masuk pada Al-Kabiratut Tasi'ah Asyarah, dosa besar yang ke-19. Dosa besar yang ke-19. Beliau menyebutkan al-ghululu minal ghanimah wa min baitil mal waz zakah. Dosa besar yang ke-19 adalah ghulul. Ya, ghulul ini artinya pengkhianatan. Bisa dikatakan korupsi. Minal ghanimati wa min baitil mali waz zakah. Ya, baik ghulul tersebut terjadi pada baitul mal. Baitul mal adalah kas negara, atau ghanimah, atau dalam peperangan, waz zakah, atau zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal yang saleh. Ikhwani wa akhwati fid din, ya, yang pertama kali sebelum kita membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, maka kita ketahui makna al-ghulul. Apa itu makna al-ghulul? Makna ghulul secara bahasa ghalla yaghullu ghululan. Artinya adalah khiyanah khufyah. Pengkhianatan secara sembunyi-sembunyi. Ya, al-ghulul secara bahasa adalah pengkhianatan secara sembunyi-sembunyi, atau yang lebih mengena di dalam bahasa lagi adalah ikatan, ya, ikatan yang menggabungkan antara tangan dan leher. Ghalla, ikatan antara yang menggabungkan tangan dan leher. Biasanya orang yang disandera atau tawanan perang, dia dihukum, diikat tangannya di lehernya. Ghalla, ya, ghullat aydihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan pengkhianatan itu sebagai ghulul? Wallahu taala alam. Para ulama sebagiannya mengatakan seakan-akan dia meletakkan beban yang berat di atas lehernya. Seakan-akan dia meletakkan beban yang berat di atas lehernya. Dan salah satu azab pelaku ghulul ini pada hari kiamat kelak adalah sesuatu yang dia jadikan pengkhianatan berupa harta tersebut akan dibebankan di atas lehernya kelak pada hari kiamat. Ya, ini makna dari al-ghulul. Adapun makna secara syariat, secara istilah, yaitu al-akhdhu minal ghanimah aw minal mal al-ammah khufyah. Seseorang yang mencuri, ya, atau mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dari harta negara atau harta rampasan perang. Kalau sekarang nggak ada harta rampasan perang, makanya ghulul ini bisa diterapkan pada kasus korupsi, yaitu seseorang yang mengambil uang negara secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi.
au ma ya'khudhuhul 'amil likaunihi 'amilan, atau makna yang kedua, ghulul termasuk ghulul juga adalah seorang pekerja, seorang pegawai, ya, orang yang dibayar bulanan untuk dipakai jasanya, kemudian dia mengambil lebih dari haknya. Dia mengambil lebih dari haknya, ya. Barangkali seseorang pegawai dikatakan hak kamu bayaran sebulan sekian, kemudian fasilitas yang bisa kamu pakai ini, tapi dia menggunakan fasilitas lebih dari yang disebutkan, maka ini ghulul, menggunakan hak perusahaan. Atau bisa diartikan ghulul pada uang tips pembeli atau customer perusahaan. Uang tips yang diterima oleh pegawai dari customer untuk hak perusahaan. Harusnya uang tips itu milik perusahaan, kecuali jika perusahaan sudah dari awal mengizinkan, jika ada tips silahkan ambil, itu buat Anda. Tapi jika tidak, hukum asalnya adalah milik perusahaan. Jika diambil, maka dia menerima ghulul, ya. Nah, kita baca dalil berdalilnya, ikhwah. Yang pertama, qala adz-Dzahabi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Dan tidaklah pantas bagi seorang nabi berbuat ghulul. Wa may yaghlul, dan barang siapa yang berbuat ghulul, pengkhianatan secara diam-diam, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan didatangkan barang ghululnya tadi, barang curiannya tadi pada hari kiamat, dan akan dibebankan di atas lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umum, kecil maupun besar nilainya. Karena ghulul berbeda dengan saraqah, pencurian. Kalau pencurian, hukum potong tangannya ada nisabnya, yaitu rubu'ud dinar, seperempat dinar. Tapi ghulul tidak ada. Dia besar atau kecil, yang penting masuk dalam definisi tersebut, yaitu mengambil barang secara diam-diam, ya, secara siasat yang tersembunyi, baik dari harta rampasan perang atau kas negara, atau seorang pegawai yang mengambil lebih dari hak yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Masuk di dalam definisi ini, walaupun dia mengambil sebuah pena, walaupun dia mengambil yang lebih kecil dari itu, ya, maka ini termasuk perbuatan ghulul. Dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan barang tersebut kelak pada hari kiamat, dan akan dibebankan kepada pelakunya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, qala Abu Humaid As-Sa'idi, ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang pekerja, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam merekrut salah seorang untuk bekerja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal Azdi, dari suku Al-Azdi. Yuqalu lahu, namanya adalah Ibnul Lutbiyah, Ibnu Al-Lutbiyah, atau lebih tepatnya Abdullah, namanya Abdullah Ibnu Lutbiyah. Karena orang Arab kalau namanya Abdullah disingkat, tidak disebutkan langsung Ibnu Lutbiyah, seperti Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar langsung Ibnu Umar, ya. Nah, Abdullah Ibnu Lutbiyah alas sadaqah, dia ini diutus untuk menarik harta zakat, untuk menarik harta zakat. Dan harta zakat yang ditarik dengan perantara pekerja seperti ini bukan emas dan perak, bukan zakat berupa emas dan perak, bukan. Yang ditarik biasanya zakat yang nampak. Zakat yang nampak itu antara pertanian atau peternakan.
Ya, maka orang-orang ini keliling kepada orang-orang kaya yang ternakannya sudah sampai nisab, kemudian dia mengumpulkan harta zakat. Falamma qadima, ketika sudah sampai ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Ibnu Lutbiyah ini keliling ke orang-orang yang terkena zakat, dia mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ya, ini adalah harta zakat yang saya kumpulkan untuk kalian wahai petugas negara. Adapun yang ini hadiah untuk saya. Ini hadiah untuk saya. Apa bahasa sekarang? Gratifikasi. Betul. Ya, bahasa sekarang gratifikasi. Maka Ibnu Lutbiyah ini mengatakan ini uang zakat. Ini bukan, ini untuk saya, hadiah. Orang-orang yang membayar zakat tadi memberikan hadiah untuk saya. Perhatikan di sini, ikhwah. Dia diutus, statusnya dia sebagai pegawai, diutus oleh Nabi SAW. Faqama an-Nabi SAW, maka langsung Nabi berdiri, ya, alal mimbar, kemudian langsung naik mimbar. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan demikian kecuali di beberapa tempat, dan itu karena ingin menjelaskan sesuatu yang penting, yang menurut Nabi SAW ini tidak bisa dibiarkan, begitu. Maka beliau langsung naik mimbar. Fahamidallahu wa athna alaih. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan athna alaih, berulang-ulang dalam memuji Allah. Ini termasuk sunnah, ya, ketika kita khutbah atau membuka acara, maka hendaknya dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma qala amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Ini juga sunnah. Ini juga sunnah, menyebutkan amma ba'd. Ya. Adapun lafaz yang lainnya wa ba'd, tsumma dan yang lain sebagainya, ini boleh-boleh saja, namun yang lebih afdal, yang sunnah adalah amma ba'd. Ya, ini adalah pemisah antara pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan inti dari materi, inti dari penyampaian. Fa inni asta'milu ar-rajula minkum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini merekrut salah seorang pekerja dari kalian. Fayaqulu, kemudian orang tadi mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini harta zakat, adapun yang ini adalah hadiah dari orang yang mengeluarkan zakat tadi untuk saya. Rasulullah langsung menyindir, ya, di atas mimbar. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tihi hadiyatuhu in kana shadiqan. Ya, bagaimana seandainya dia duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya, mungkinkah hadiah itu datang? Ya, artinya kata Rasulullah apa? Hadiah yang dia klaim sebagai miliknya itu datang karena perantara dia sebagai pekerja saya. Berarti itu adalah milik bosnya, ibaratnya begitu, milik bosnya. Ya. In kana shadiqan, kata Rasulullah, jika dia benar-benar jujur. Wallahi la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bighairi haqqin. Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah, melainkan nanti dia akan bertemu dengan Allah dengan membawa harta ghululnya tadi, harta tipsnya tadi di atas lehernya, dengan kondisi yang dibuat Allah seperti beban yang berat. Fala a'rifanna rajulan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu rugha. Dan saya mengetahui, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian, ya, ada seseorang yang memanggul unta, yang sangat besar sekali. Ini yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam
ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala suasana padang mahsyar. Suasana padang mahsyar, bagaimana ketika pada saat itu manusia dikumpulkan, matahari didekatkan tanpa busana, banjir keringat. Kata Rasulullah, di antara kondisi tersebut ada orang yang memanggul unta akibat ghulul. Au baqarah laha khuwar, atau sapi. Ya, tadi ruha adalah suara unta. Kalau khuwar adalah suaranya sapi. Jadi sapi atau unta yang dipanggul tadi sambil bersuara. Au syatan tay'ar, atau kambing yang mengembek. Ya. Jadi tay'ar adalah suara kambing. Thumma rafa'a yadayhi faqala, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya seraya mengatakan, Allahumma hal balaght, ya Allah, sesungguhnya saya sudah sampaikan hal ini. Ya, sesungguhnya sudah saya sampaikan hal ini. Artinya tidak ada lagi alasan bagi penarik zakat tadi untuk berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan. Nah, ini bahayanya dari al-ghulul, ya. Sama juga korupsi. Ini adalah sesuatu yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu riwayat selanjutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar." Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Khaybar ini adalah bentengnya Yahudi, yang mana pada saat itu pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi ini di Khaybar sekitar tahun ke-4 Hijriah. Di sini riwayat ini menyebutkan Abu Hurairah keluar bersama Rasulullah. Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? Mendekati Fathu Makkah, akhir 7 Hijriah. Sementara ke Khaybar ini adalah 4 Hijriah. Maka makna dari kharajna di sini, ya, makna dari kharajna di sini adalah iftataha. Ya, maknanya adalah Abu Hurairah mengatakan, saat benteng Khaybar ditaklukkan, saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam naghnam dhahaban wala waraqan, ya, dan kami tidak mengambil ghanimah dari Khaybar baik berupa emas maupun perak atau harta yang lainnya, tidak. Ya. Ghanamna al-mata' wa at-ta'am wa thiyab, tapi kami mengambil ghanimah berupa pakaian, kemudian makanan, ya, dan ada beberapa perhiasan. Adapun emas dan perak kami tidak mengambilnya. Dengan pemikiran bahwasanya yang haram diambil adalah emas dan perak, mereka akhirnya mengambil yang makanan, kemudian pakaian. Tsumma talaqna ilal wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Kemudian kami pun berpindah ke sebuah lembah dan Rasulullah bersama seorang budaknya. Rasulullah bersama seorang budaknya. Namanya adalah Mid'am. Ya, salah seorang budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat ini bernama Mid'am. Mid'am ini sudah dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahabahu lahu rajulun min Judham. Akhirnya Mid'am ini diberikan oleh salah seorang dari suku Judham, ya, diberikan sebuah barang dari ghanimah tadi. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahilah. Ketika kita sudah sampai di lembah tersebut, maka budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menambatkan tunggangan Rasulullah untuk istirahat dan membiarkan beberapa rombongan untuk istirahat. Farumiya bisahmin. Ternyata budak tadi
terkena lemparan anak panah. Terkena lemparan anak panah yang tidak tahu arahnya dari mana. Yang tidak tahu arahnya, yang tidak tahu siapa penembaknya, namun arahnya dari orang-orang Yahudi. Arahnya dari orang-orang Yahudi. Ya. Fakana fihi hadfuhu. Maka dia menemui ajalnya. Budaknya Rasulullah tadi menemui ajalnya. Faqulna, maka kami pun mengatakan, hani'an lahu syahadata ya Rasulullah. Ya. Selamat bagi budak tersebut wahai Rasulullah, dia mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid. Karena dilempar panah oleh musuh dan ini adalah dalam kondisi peperangan, ya. Maka para sahabat pun yang melihat mengatakan, alhamdulillah ini mati syahid. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalla, tidak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, inna syamlata lataltahibu alaihi naran, ya. Sesungguhnya asyamlah itu adalah sebuah pakaian yang terbuat dari suf. Suf itu benang wol. Suf, ya, benang wol atau terbuat dari benang sutra. Artinya sebuah pakaian. Inna syamlata lataltahibu alaihi nar. Sesungguhnya pakaian yang didapatkan dari ghulul, yaitu mengambil ghanimah tanpa izin dari panglimanya atau dari orang yang bertanggung jawab atas harta tersebut, maka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ya, akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Akhadhaha minal ghanaim yauma Khaibar. Ya. Dia mengambil ghanimah pada ghanimahnya perang Khaibar. Lam tusibhal maqasim, yang harta tersebut belum dibagi. Ambil dulu, belum dibagi. Apa kata Rasulullah? Tempatnya di neraka. Yang dimaksudkan di sini tempatnya di neraka di antara dua. Karena dia seorang budak tadi mukmin, ya. Peluang pertama dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian setelah selesai dosanya akan dikembalikan ke surga. Atau peluang kedua adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini intinya ingin menyebutkan bahwasannya ghulul adalah dosa besar. Ya, ghulul adalah dosa besar walaupun nilainya kecil yang diambil. Nanti akan disebutkan walaupun hanya sebuah tali sendal. Walaupun hanya seutas tali sendal, bukan satu pasang, seutas. Sandal jepit itu kalau talinya ada berapa? 2. Ya, diambil satu, ada gunanya enggak? Itu masuk ghulul dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Di sini ada riwayatnya tali sendal tersebut. Fafazi'an nas, ketika Rasulullah mengatakan yang kalian kira syahid itu kalian enggak tahu. Ternyata dia mengambil ghanimah berupa pakaian. Dan itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini di samping menjelaskan kepada kita akan dosa besarnya ghulul, yang kedua apa? Menjelaskan kepada kita larangan untuk menentukan si fulan syahid. Larang. Siapa yang tahu? Ada sesuatu di baliknya. Ya. Si fulan syahid, si fulan syahid. Banyak kita dengar ya di medsos-medsos. Kalau giliran bahas Palestina, dulu bahas Syria, enak orang mengatakan syahid, syuhada. Gak tahu. Menjelaskan seseorang mati syahid sama dengan menjelaskan orang ini masuk surga pasti, kan begitu. Bolehkah seseorang mengatakan si fulan pasti masuk surga? Tak boleh, abadan, selama-lamanya. Ya. Maka di sini juga tegas menyebutkan Rasulullah kalla. Semuanya para sahabat mengatakan ini kena panah loh. Kena panah langsung meninggal di medan perang. Syahid kata para sahabat. Kata Rasulullah apa? Kalla, enggak. Rasulullah yang diberitahu akhirnya. Ya, ini
menimbulkan pelajaran pada kita, larangan untuk menyebutkan seseorang mati syahid. Nah, fafazi'an nas, mendengar hal demikian manusia pun takut. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakaini faqala, kemudian ada seseorang yang membawa seutas tali sendal atau 2 utas tali sendal. Faqala syirakun aw syirakani min nar. Rasulullah mengatakan seutas tali ataupun 2 utas tali ini tempatnya di neraka. Menunjukkan bahwasanya ghulul enggak ada nisabnya. Korupsi enggak ada nisabnya. Ya, ghulul. Dia mengambil di luar dari haknya. Ya. Adapun besar kecilnya di hadapan Allah maka beda. Tentu semakin besar semakin berat siksaannya. Adapun harta yang diambil dengan cara demikian, walaupun sifatnya kecil, tetap dia terhitung di hadapan Allah sebagai ghulul. Kemudian riwayat berikutnya, wa akhraja Abu Dawud min hadits Amr bin Shu'aib. Dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari ayahnya dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraqu mata'al ghali wa darabuhu. Bahwasanya Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar, mereka membakar harta ghulul, harta seseorang yang didapat dari ghulul, wa darabuhu, kemudian mereka pun memukulnya, memukul pelaku ghulul tadi. Wallahu a'lam. Tentang hadis ini, jumhur mengatakan laisa lahu tahriqu mata'il ghal. Tidak dibenarkan menghukum seorang pelaku ghulul dengan membakar hartanya. Kenapa? Karena di situ terdapat unsur membuang-buang harta dan menyia-nyiakan harta. Melenyapkan harta ghulul ini tidak disyariatkan. Karena kontradiksi dengan syariat Islam, larangan untuk menyia-nyiakan harta. Lalu bagaimana dengan riwayat ini? Disebutkan oleh jumhur, li'anna jami'a ahadits tsabitah. Jumhur ini adalah mayoritas para ulama, mayoritas para ulama. Mereka mengatakan li'anna jami'a ahadits tsabitati 'anil ghulul lam yarid fiha tahriqul mata'. Karena hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan ghulul di dalamnya tidak disebutkan perintah untuk membakar harta hasil ghulul. Wa ahadits tahriqul mata' la yasih. Adapun hadis-hadis yang isinya memerintahkan membakar harta ghulul, hadisnya tidak sahih. Wallahu taala alam. Maka hadis ini disebutkan oleh jumhur adalah hadis yang tidak sahih. Tapi tetap ini menjadi perbendaharaan kepada kita, larangan berat, yaitu perbuatan ghulul. Riwayat berikutnya, waqala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, kana ala thiqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Dahulu pada seseorang yang menjadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, thiqal yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang yang menjadi perhatian beliau, namanya adalah Kirkirah. Atau dalam riwayat lain para ulama menyebutkan Karkarah. Atau ada riwayat yang lain menyebutkan Kirkarah. Ini sama, ada ma'ruf di kalangan para ulama, cara bacanya seperti ada Kirkirah, ada yang mengatakan Karkarah, ada yang mengatakan Kirkarah. Famata, kemudian Karkarah ini meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar,
dia di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaih, maka mereka pun para sahabat bergegas pergi melihat kepada Kirkirah ini. Ya, langsung inspeksi ya. Kenapa kok dikatakan Rasulullah di neraka? Fawajadu aba'ah qad ghallah. Ternyata dia menemukan, mereka para sahabat menemukan jubah ini ada pada Kirkirah ini, yang jubah ini adalah hasil dari ghulul, mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia di neraka. Sama dengan riwayat sebelumnya, karena mukmin maka peluangnya dua, bisa jadi masuk neraka, memang masuk neraka, kemudian setelah dosanya habis masuk ke dalam surga, atau yang kedua peluangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka disebutkan huwa finnar, apa maksudnya? Pukulan berat, pelajaran untuk kita bahwasanya dosa ini benar-benar besar, tidak bisa dibuat main-main. Wa fil babi ahadits katsirah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, di dalam bab ini sangat banyak hadisnya dan tidak disebutkan semuanya. Wa ya'ti ba'daha fi babil zulm, dan sebagian hadis hulul ini datang pada bab zalim. Kalau pembahasan zalim banyak dimasukkan hadis tentang hulul ya. Karena salah satu kezaliman ada tiga. Yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa syirik merupakan kezaliman yang paling besar? Karena berkaitan dengan hak Allah. Kemudian yang kedua adalah menzalimi diri sendiri. Ya, menzalimi diri sendiri, yaitu bermaksiat. Kemudian yang berikutnya adalah menzalimi, yang nomor dua adalah menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain tanpa jalan yang benar. Yang nomor tiga adalah menzalimi diri sendiri. Maksudnya menzalimi diri sendiri adalah berbuat maksiat. Adapun Al-Imam Az-Zahabi di sini menyebutkan wadzulmu ala salasati aqsam. Kezaliman ada tiga macam. Bukan yang saya sebutkan, namun yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini adalah kezaliman yang berhubungan dengan manusia. Jadi yang nomor dua yang saya sebutkan tadi, beliau memecah lagi. Kezaliman yang berhubungan antara manusia dengan manusia ada tiga. Ahaduha, yang pertama, aklul mali bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil ya. Cara yang batil ini adalah cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencuri, termasuk hulul, termasuk riba, termasuk akad-akad yang haram ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta salah seorang di antara kalian dengan cara yang batil. Oleh karenanya wajib bagi kita yang sudah bermuamalah dengan manusia ya. Orang bermuamalah dengan manusia biasanya sudah tumbuh dewasa, dia sudah jual beli. Maka wajib mengetahui hukum jual beli, supaya kita jangan sampai makan harta manusia dengan cara yang batil, sehingga kita masuk ke dalam orang yang berbuat zalim. Na'udzubillah. Wa thaniha, dan jenis kezaliman yang kedua, zulmul ibadi bil qatli wal dharbi wal kasri wal jarah. Kezaliman seorang hamba dengan membunuh atau menghilangkan nyawanya, wal dharab, memukulnya ya, jangan sembarangan mukul orang. Lepas kita dari hukum negara, nomor satu yang kita takutkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan memukul orang. Walaupun itu kerabat kita, walaupun istri kita, walaupun anak kita, maka tahan. Karena ini masuk ke dalam kezaliman. Adapun setiap anjuran pukulan di dalam Islam, seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami memukul istrinya ketika nusyuz
mengangkat suaranya istrinya, nusyuz, atau seorang ayah atau orang tua yang diperintahkan memukul anaknya ketika usia 10 tahun nggak mau sholat, ini bukan pukulan yang keras. Kata para ulama adalah dharbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Pukulan yang tidak membekas. Contohnya barangkali sebagian ulama mengatakan ya cukup menampakkan wajah tidak senang. Ini sudah merupakan pukulan. Cukup menampakkan wajah tidak senang sehingga anak itu merasa, oh ayah saya nggak senang, atau istri mengatakan, oh suami saya sedang tidak ridho. Atau boleh pukulan dengan tangan yang tidak membekas, tidak menyakiti. Sebagian para salaf mengatakan memukul dengan miswak, dengan siwak, dipukul dengan siwak. Membekas atau tidak? Ya, tidak. Ya, ada sebagian yang sampai didatangkan ke pengadilan. Didatangkan ke pengadilan orang sekarang ya. Dia telah memukul istrinya. Istrinya melaporkan kepada pengadilan. Didatangkan orang tersebut, ditanya oleh hakim, benarkah Anda memukul istri Anda? Dia kata iya. Ya, fa'altu kama fa'alahu salaf. Katanya, saya melakukan seperti yang dilakukan para salaf, yaitu memukul dengan siwak. Mana coba datangkan siwaknya? Siwaknya 1 meter. Ya. Nah, ini bukan yang disyariatkan di dalam siwak, di dalam Islam, ya, bukan disyariatkan dalam Islam. Yang dimaksud siwak kecil yang digunakan untuk gigi ya. Dia dipukul dengan itu sama sekali tidak membekas, namun kesan tidak ridhonya nampak. Kesan tidak ridhonya nampak. Ya, lepas dari hukum negara, terkadang orang yang ditakutkan kalau memukul orang pasal penganiayaan ini. Wallahi kaum muslimin di atas itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah memukul. Wal kasri wal jarah, atau bahkan mematahkan atau melukai, ini semuanya termasuk kezaliman. Wa thalithuha, dan yang ketiga, zulmul ibadi bisyatmi wal la'ni was sabbi wal qadhaf. Ya, kezaliman hamba dengan asyatam, yaitu meledek, mengejek. Wal la'an, melaknat. Termasuk laknat adalah mendoakan keburukan. Hati-hati, mendoakan keburukan, illa, kecuali jika memang kezaliman dari orang yang kita doakan tersebut sudah benar-benar melampaui batas. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau sujud ditimpa dengan kotoran atau jeruannya unta, tidak ada yang berani menyingkirkannya kecuali putri beliau Fatimah. Kemudian ketika Rasulullah sudah bangkit mengangkat kepalanya, melihat gerombolan orang-orang Quraisy tertawa terbahak-bahak, ya, maka Rasulullah langsung mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahal wa Umayyah bin Khalaf, dan menyebutkan satu persatu namanya. Ada 7 orang. Semuanya dibantai di perang Badar. Ya, semuanya mati di perang Badar. Dan kondisi seperti ini adalah kezaliman yang melampaui batas. Maka boleh kita mendoakan keburukan bagi pelakunya. Adapun jika tidak, maka yang lebih afdal adalah mendoakan kebaikan. Ya, laisal muslimu bit-ta'ani walal la'an, kata Rasulullah. Seorang muslim itu bukanlah yang lidahnya atau lisannya hobi melaknat, hobi mendoakan keburukan, atau hobi ta'an, yaitu mencela. Ya. Kemudian saya lanjutkan di sini, wasab wal qadhaf, termasuk juga kezaliman antara hamba dengan hamba adalah al-qadhaf yang kemarin kita bahas, yaitu menuduh. Ya, menuduh seseorang tanpa bukti, menjatuhkan kehormatannya. Apalagi dia adalah seorang alim, kemudian dijatuhkan kehormatannya,
maka ini adzaliman kezaliman. Ini adalah kezaliman. Jadi 3 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, kezaliman antara manusia dengan manusia, yang pertama ada pada hartanya. Ya, menzalimi harta orang lain. Yang kedua fisiknya. Menzalimi fisik orang lain. Yang ketiga kehormatannya. Ya, menzalimi kehormatan orang lain. Riwayat berikutnya, wa qad khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan manusia di kota Mina. Ya, termasuk salah satu dari masyairul hajj. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian. Ya, 3 yang disebutkan, dan tadi disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, harta, fisik, ya, darah tadi, kemudian dan a'rad, kehormatan. Alaikum haramun, haram atas kalian. Kalau darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil, kehormatan juga tidak boleh dijatuhkan. Kahurmati yaumikum hada, seperti kesucian hari kalian pada saat ini, yaitu hari haji, yaumul haji, pada saat itu seperti kesucian pada hari Arafah pada saat itu, seperti kesucian hari kalian saat ini, ya. Fi syahrikum hadza, seperti bulan saat ini, itu bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, dan kesucian tanah ini, itu Makkah. Jika kita mensucikan kota Makkah, membela kota Makkah, lebih yang harus kita bela adalah saudara kita. Ya, ketika kita memang memuliakan bulan Dzulhijjah, memperbanyak ibadah, sesungguhnya saudara kita yang muslim itu jauh lebih berhak untuk kita sucikan dengan cara tidak menjatuhkan kehormatannya, tidak menumpahkan darahnya, dan tidak mengambil hartanya. Ya. Kurang 2 riwayat, lanjut. Nah. Adzan dulu, tafadhal. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan sedikit. Riwayat berikutnya, qala Az-Zahabi rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa taharah. Ya, tentu kita ketahui tidak mungkin salat seseorang itu diterima tanpa dia suci. Salah satu syarat sah salat adalah suci, terlepas dari hadas kecil maupun hadas besar. Kata Rasulullah demikian, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak suci kondisi tubuhnya, wala sadaqatan min ghulul, dan juga tidak menerima sedekah hasil dari ghulul. Ya. Koruptor seberapapun banyak hartanya, bangun 1000 masjid, tidak ada gunanya. La yaqbalullah. Allah tidak menerima. Atau uang dari hasil mencuri. Ini sebagian kaum muslimin mengetahui langkah-langkahnya haram, mungkin ada korupsi, ada ribanya, tapi terus lanjut dengan alasan apa? Sebagian harta saya gunakan untuk ngopeni masjid, untuk panti asuhan, bangun ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat umum. Kita katakan Islam ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, manhajnya Muhammad. Cara beragamanya ala Muhammad. Kalau yang tadi ala Robin Hood, ya, mencuri kemudian bersedekah. Kita katakan Nabi kita bukan Robin Hood tapi Muhammad. Kemudian pakai dalil lagi. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukannya. Apakah kemudian sabda Nabi ini kita artikan maksiat jalan terus, yang penting sedekah? Atau berarti kita boleh nggak sholat, yang penting senyum kepada orang lain? Atau kita nggak usah puasa ketika masuk bulan Ramadan, yang penting kasih makan orang, begitu? Ya, kita katakan bahwa yang dimaksud Nabi SAW, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya apabila kita tergelincir tidak sengaja. Bukan nawaitu dari awal saya mau bermaksiat, kemudian nanti saya akhiri dengan istighfar. Bukan demikian. Ya. Berarti gampang dong orang, sudah saya tak berangkat berzina kemudian langsung saya nikah. Gitu, naik niat dari awal. Ini nggak mungkin. Maksudnya adalah ketika kita dalam perjalanan hidup kita, namanya kita manusia, terkadang tergelincir. Saat tergelincir tersebut kita ingat Allah dan istighfar. Demikianlah konsep yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka orang-orang beriman itu apabila tidak sengaja berbuat fahish, ya berbuat maksiat, kemudian mengingat Allah dan istighfar dari dosa-dosanya. Nah, riwayat berikutnya wa qala Zaid bin Khalid al-Juhani, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Sesungguhnya ada seseorang yang berbuat hulul pada peperangan Khaybar. Famtana'an nabiyyu minas salati alaihi. Maka Nabi pun melarang untuk maka Nabi pun tidak mau mensolati orang ini. Tidak mau mensolati orang ini. Ada dua ikhwan riwayat. Yang Rasulullah
tidak mau mensolatkan jenazah seseorang. Pertama adalah sebab hutang, yang kedua ghulul. Ya, koruptor sama, ghulul. Rasulullah mengatakan sallu ala akhikum, atau dalam riwayat sallu ala sahibikum. Silahkan kalian salatkan saudara kalian ini. Maka maknanya di sini antara orang yang hutang ataupun orang yang ghulul, salat jenazahnya jika mungkin ya, dan dipimpin oleh salah seorang yang dipandang tentunya, orang yang didengar ya, dia tidak disolatkan secara berjamaah. Silahkan solatkan sendiri-sendiri jika memang terbukti kesalahannya, gitu ya. Jika memang terbukti kesalahannya, sebagaimana Rasulullah ketika mau disolatkan, saya tidak mau sholat, silahkan kalian sholat. Nggak ada yang mimpin, tidak ada imam yang memimpin, maka mereka sholat sendiri-sendiri. Nah, dan Rasulullah mengatakan inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Orang ini telah berbuat ghulul dalam peperangan Khaybar. Fafattashna mata'ahu. Akhirnya kami pun penasaran dan memeriksa hartanya. Fawajadna fihi kharzan ma yusawi dirhamain. Kecil. Maka kami pun menemukan dalam hartanya ada benang yang harganya cuma 2 dirham. Bukan 2 dinar, 2 dirham. Murah sekali. Ya. Menemukan benang. Dan konsekuensinya tidak disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Wa qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan ma na'lamu, kami tidak mengetahui annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarkas salati ala ahadin. Kami tidak menemui di dalam riwayat manapun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan jenazah seseorang illa 'alal ghal wa qatili nafsi, kecuali dari orang yang berbuat ghulul dan orang yang bunuh diri. Berarti berapa? 3. Ya, hutang, ghulul, bunuh diri. Nah, sampai sini dulu materinya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.